Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Harus tetap semangat ya, walaupun kita ini lagi di rumah aja. Kira-kira adik-adik bosen gak sih di rumah aja? Kayaknya bosen ya, ingin keluar-keluar rumah, ingin mencium udara segar, melihat pemandangan, melihat awan, dan melakukan kegiatan lainnya. Sabar dulu. Mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi COVID-19 ini hilang, gitu ya. Dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, daripada kita bosen, lebih baik kita bermain sambil belajar. Oh iya, ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak kenal maka kenalan. Enggak deh, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Auwalia Marwaswandi. Adik-adik bisa menyebut atau bisa memanggil kakak itu adalah Kak Awal. Jadi kakak yang akan menemani adik-adik berpetualang mencari ilmu. Oh iya, kakak akan memanggilkan teman kakak, yaitu Awan. Nah, kakak akan ditemani oleh Awan. Nah, ayo Awan, bakar dulu semangat adik-adik. Ayo adik-adik, apakah semuanya siap untuk belajar? Wah, sepertinya sudah siap semua nih. Jadi, ayo. Nah, sekarang coba adik-adik lihat ke langit. Di langit, adik-adik melihat apa ya? Ada aku, Kak. Betul. Di langit itu ada awan ya. Awan itu yang paling terlihat. Terus, apakah awan yang ada di langit bentuknya itu sama dengan awan yang kakak punya atau teman kakak ini? Sedikit sama sih, Kak. Tapi aku kan berwarna putih. Awan di langit kadang-kadang berwarna hitam. Takut. Iya, betul. Jadi awan itu banyak sekali jenisnya. Tidak hanya yang berwarna putih loh. Jadi di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang awan. Adik-adik tahu tidak? Ternyata awan itu sangat berpengaruh pada keadaan cuaca. Misalnya cuaca hujan. Nah, awannya berbeda dengan cuaca cerah. Jadi, awan itu adalah petunjuk tentang keadaan cuaca. Mungkin banyak adik-adik yang berpikir, bagaimana sih proses terbentuknya awan dan mengapa awan itu bisa terbang di langit? Apakah awan itu memiliki sayap seperti superhero? Jadi, awan itu terbentuk ketika air menguap dan air tersebut berubah menjadi butiran-butiran air. Kemudian, butiran air tersebut mengembun saat berada di langit. Nah, proses terbentuknya butiran air menjadi embun itu yang disebut dengan kondensasi. Lalu proses tersebut menyebabkan awan dapat terbentuk. Kak, aku mau lihat teman-teman aku yang lain dong. Oh, kamu mau lihat teman-teman kamu nih. Baik, adik-adik, apakah adik-adik pernah menonton film ini? Ya, benar, itu adalah film Up. Di dalam film Up ada satu jenis awan yang tidak asing, yaitu awan cumulonimbus. Nah, awan ini
yang memicu terjadinya hujan dengan kilat dan guntur. Nah, ketika kita melihat film Up, di suatu kejadian Russell dan kakek tersebut itu sulit sekali menembus awan karena memang bentuk awan ini tuh menggumpal dan intens dan datangnya itu tidak terduga. Nah, ada lagi jenis awan yang sering kita lihat juga karena bentuknya yang cantik, bersih, indah, dan awan inilah yang menyebabkan cuaca cerah. Ada yang tahu? Ya, betul, yaitu awan cirrus. Nah, di sini kakak akan memberikan gambar awan cirrus. Adik-adik perhatikan ya. Nah, setelah diperhatikan, bentuknya mirip apa ya adik-adik ya? Seperti tidak asing gitu ya bentuknya. Kalau ada yang menyebutkan bentuk bulu burung, itu betul adik-adik, bentuknya memang seperti bulu burung ya. Nah, awan ini juga menimbulkan sebuah fenomena. Fenomena itu dinamakan fenomena halo. Bukan halo yang ting ting ting, bukan. Jadi halo itu terjadi akibat es dalam awan cirrus membiaskan sinar matahari sehingga membentuk lingkaran cincin yang mengelilingi matahari. Itu disebut halo. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham belum nih tentang awan? Mudah bukan belajar tentang awan? Oke, agar ingat kembali, tadi akan kakak sampaikan apa yang sudah kita pelajari. Kita tadi belajar bagaimana awan bisa terbentuk. Kita juga belajar jenis-jenis awan seperti yang menyebabkan cuaca hujan, terus awan yang menyebabkan cuaca cerah, seperti awan cumulonimbus dan cirrus. Nah, selanjutnya kakak ada pertanyaan nih buat adik-adik semua. Disimak ya. Pertanyaan pertama, awan yang dapat memicu terjadinya hujan dengan kilat dan guntur disebut awan. Oke, kakak akan kasih waktu 5 detik. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang tahu boleh langsung tulis di kolom komentar ya adik-adik. Oke, jawabannya adalah iya, betul, cumulonimbus. Pinter sekali adik-adik. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Terbentuknya butiran air menjadi embun merupakan peristiwa yang udah kakak pelajari, yang sudah kita pelajari tadi. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, betul, kondensasi. Adik-adik sudah sangat memahami materi yang sudah kakak berikan tadi. Nah, mungkin sekian video pembelajaran dari kakak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah duren beli di pasar, jangan lupa terus belajar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik. Pshiu.